underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, DPR RI menjadi lembaga negara terkorup versi Global Corruption Barometer 2020. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Prihatin sekali. Ya. Zaman dulu, zamannya Presiden Gus Dur, Ya. kan sempat keluar. Ini anggota DPR itu kan seperti anak TK. Wah, anggota yang terhormat dari DPR itu ya kepanasan ya. Sehingga bagaimana caranya ya akhirnya kan jadi Presiden Gus Dur itu dilengserkan, kena impeachment ya. Ya kebetulan waktu itu yang menjadi ketua pansus impeachment-nya itu juga kemudian jadi Menteri Sosial ya, dan juga ternyata ditangkap ya karena korupsi ya. Nah ini survei ini kan nggak macam-macam ya. Survei ini bukan abal-abal ya. Kemarin juga ada survei dari lembaga yang lain bahwa memang ya lembaga DPR kita ini memang termasuk dianggap menjadi terkorup di seluruh dunia, entah urutannya berapa, 10 besar lah ya, kira-kira seperti itu. Ya, nah kebetulan sekali itu anggota yang terhormat dari DPR kita Taufik itu juga mengatakan data yang disampaikan ini survei yang berdasarkan opini dan persepsi publik. Ya, jadi ini dianggap bahwa ini kalau survei ini dari opini sama publik, berarti kan mestinya tidak betul. Ya, memang. Nah, sekarang yang dipertanyakan adalah kalau opini publik itu sudah mempunyai persepsi bahwa DPR kita ini termasuk lembaga terkorup, itu bagaimana bisa terjadi? Kan mestinya kemarin-kemarin loh ya, bukan yang nggak datang. Kemarin-kemarin kan tentu banyak anggota oknum ya dari DPR itu yang korupsi ketahuan. Jadi akhirnya karena banyak yang ketahuan, persepsi dari masyarakat itu secara tidak sengaja itu menjadi opini. Oh iya, memang itu lembaga kita ini menjadi korupsi lah. Mungkin yang ditanyain kan banyak, ada DPR, ada Bea Cukai, ada lembaga-lembaga yang lain, gitu kan. Mana yang paling korup? Itu kan keluarnya dari DPR. Nah, ini kan ya bukan salahnya yang survei. Jadi memang ini harus hati-hati. Dan sekarang sih menurut Pak Tobas tadi itu memang dia mengajak kolega-kolega harus tugasnya dengan baik. Ya, pengawasannya harus betul, pengawasan anggaran maupun legislasinya harus betul-betul hati-hati. Ya, karena kalau sampai surveinya begini terus kan ya malu-maluin dong. Kalau kita lagi ketemu sama orang luar negeri, kamu asalnya dari mana? Saya dari Indonesia. Waduh, oh ya, itu katanya lembaga yang paling korup di Indonesia itu ya DPR. Wah, kan malu kita. Kita sebagai rakyat aja malu. Jadi memang ini harus hati-hati ya. Jadi pengawasan internalnya itu harus betul-betul. Terus sesama anggota DPR itu bukan pakai ilmu sesama biskota tidak boleh mendahului, tetapi harus saling mengingatkan. Mengingatkan ya harus mengingatkan betul, jangan malah kamu kok nggak mau toh. Ya wis, kalau nggak mau ya sudah. Ya kan? Jadi karena nggak enak. Oh ini kalau ini kepengen ngawasi terus pertanyaannya bulat seperti itu, mestinya ada sesuatu yang diinginkan. Atau hujan tidak merata. Wah, jadi dijadikan hujan yang merata agar supaya semua menjadi istilah yang paling populer itu. Datang, duduk, diam, duit. Nah, mudah-mudahan persepsi yang seperti itu juga pelan-pelan hilang ya. Kira-kira faktor apa Om Bob supaya citra terkorup itu bisa dihilangkan? Ya, itu ada teori ya. Orang kalau sudah terbentuk persepsinya itu jelek, untuk berbuat baik itu memang agak lama. Menurut teori, lembaga yang dicap jelek tadi itu harus bisa membuktikan 13 kali kalau dia tuh baik, baru persepsinya itu menjadi baik.
Jadi kalau setahun itu dianggap jelek terus, harus dibuktikan 13 tahun loh. Ya, pakai teorinya itu. Jadi yang paling penting memang begitu ada yang korupsi ketangkap dari anggota DPR, berarti citra dari DPR tadi itu pasti akan merosot sebanyak 13 tingkat. Ya. Jadi kalau sekarang mau memperbaiki ya agak susah, tetapi bisa kalau memang semua sadar. Ya, jadi memang tugas berat. Ya, dan masyarakat sekarang kan lebih mudah memantau. Ya, jadi untuk anggota DPR yang terhormat ini ya harus hati-hati. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob.